Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur di pagi yang indah ini karena Tuhan sudah menolong menyertai kita semua. Dari sepanjang malam lamanya kita boleh beristirahat, dan pagi ini kita sudah boleh bangun dengan tubuh keberkatan bahkan napas kehidupan. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca, bahkan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian Gereja Toraja edisi Kamis 3 Desember 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telo Baru. Kita akan membaca dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau sudah menolong menyertai kami. Dari sepanjang malam lamanya kami beristirahat Tuhan. Pagi ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh keberkatan bahkan napas kehidupan. Dan mengawali aktivitas kami pada pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di pagi ini hingga malam nanti. Dari Hosea pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban kebakaran. Amin. Dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu pertobatan yang pura-pura, atau dalam bahasa Toraja kapeng katobaran di garaga-raga. Berbicara tentang pertobatan palsu memperlihatkan bahwa di bibir mengaku dosa, tetapi hati tetap menikmati kejahatan. Bertobat hanya sekedar diucapkan saja, bukan sungguh-sungguh dari hati, bahkan hanya untuk menghindari hukuman. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini mengaku bertobat dan menyesal perbuatannya, tetapi di kemudian hari melakukan kesalahan yang sama. Bangsa Israel telah melukai hati Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah kemudian mengingatkan mereka melalui pemberitaan Hosea pada pagi hari ini tentang penghukuman dan penarikan diri Allah dari hadapan umatnya.
Pemberitaan ini mengejutkan umat sehingga menyebabkan mereka sadar sesaat akan persundalan mereka dengan Allah-Allah lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, lalu mereka bermaksud mengakui segala kesalahan mereka dan berkata kepada Allah di ayat pertama pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Namun pertobatan yang mereka lakukan bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Allah merespon mereka dengan menunjukkan bahwa pengakuan setia mereka itu ibarat kabut dan embun, mudah menguap dan tidak berarti. Sebab kasih mereka itu dangkal dengan mementingkan diri. Itu ada di ayat 4 pembacaan kita pagi ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa itu mengira dengan memberikan korban-korban persembahan akan berkenan kepada Allah. Tetapi kenyataannya Allah tidak menginginkan hal tersebut, sebab hati mereka jauh dari Allah. Dalam kasih-Nya Allah menghendaki pertobatan yang sungguh. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari setiap umat-Nya, sebab Dia telah mengasihi kita, pertobatan yang sungguh-sungguh itu mestinya melahirkan sikap yang mengasihi Allah dan sesama yang diwujudkan dalam perbuatan nyata setiap hari. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, nyatakanlah pertobatan kita dalam kebenaran agar proses pertobatan kita senantiasa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar dapat kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan menjalani hidup ini. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena beberapa saat yang lalu Tuhan sudah memberikan kami kesempatan di mana kami boleh membaca firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengajak kami Tuhan untuk kami senantiasa bertobat kepada Tuhan atas semua perbuatan yang kami perbuat Tuhan melawan kehendak-Mu. Olehnya itu Tuhan, hadirkan Roh Kudus dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh Kudus itu memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat kami, jemaat Laharoi Telo Baru. Berkati mereka dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, dalam sepanjang kehidupan mereka. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, sehingga dalam melakukan aktivitas itu Tuhan senantiasa menjadi gembala yang setia bagi kami semua jemaat-Mu. Bapa di dalam surga yang bekerja, biarlah mereka bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan itu dan bersyukur dengan penuh sukacita, tanggung jawab yang asalnya daripada Tuhan sendiri, sehingga semua pekerjaan yang mereka lakukan pada saat ini dapat dilakukan dengan baik, dapat berhasil dengan baik, dan menjadi berkat bagi dimanapun mereka bekerja pada saat ini.
Begitupun Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing. Sekiranya mereka Tuhan menolong menyertai, sehingga dalam kehidupan keluarga mereka senantiasa merasakan sukacita damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Sehingga senantiasa selalu tercipta kedamaian, keakraban di dalam rumah tangga. Sehingga rumah tangga dalam jemaat kami Tuhan menjadi rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan, dan juga Tuhan senantiasa menyertai, sehingga rumah tangga yang ada di dalam jemaat kami benar-benar Tuhan menjadi keluarga anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Begitupun Tuhan anak-anak kami di jemaat kami Tuhan yang dalam mencari pekerjaan pada saat ini, sekiranya Tuhan membuka jalan yang terbaik, sehingga anak-anak kekasih kami boleh mendapatkan pekerjaan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Begitupun Tuhan yang dalam pendidikan pada saat ini, sekiranya Tuhan menolong menyertai, walaupun mereka hanya melakukan belajar dari rumah Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa menolong menyertai, memberikan akal pikiran yang sehat kepada anak-anak kami, sehingga semua pelajaran atau tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitupun Tuhan yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini, banyak anggota kami Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kami percaya Tuhan akan datang menolong menyertai mereka Tuhan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, para medis dan dokter yang merawat pada saat ini, sehingga itu akan menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Sehingga pada waktunya nanti yang Tuhan tentukan sendiri, semuanya boleh kembali ke dalam keluarga, bahkan dalam jemaat, dan kami boleh sama-sama merasakan sukacita karena kasih Tuhan. Yang juga dalam pada saat ini Tuhan merasakan duka cita keluarga Bapak Matius Patiung Tuhan. Sekiranya Tuhan menolong menyertai keluarga kekasih kami ini. Biarlah mereka tidak larut di dalam duka, tetapi menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan adalah yang sumber penghiburan yang setia, yang akan datang menolong menyertai mereka, sehingga mereka Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, bahwa semua yang Tuhan perbaik di dalam keluarga mereka pada saat ini adalah baik adanya. Bapa di dalam surga, begitupun seluruh jemaat-Mu di jemaat Laharoi pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang kami buat pagi hingga malam nanti boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan juga Engkau memberkati Tuhan Bapak kami, Bapak Pendeta Tuhan. Biarlah Bapak Pendeta Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup ini, baik dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Sehingga Bapak Pendeta tetap setia, tetap mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan penuh kasih karena kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Begitupun Tuhan para majelis yang berada di dalam jemaat Laharoi, berkati juga mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, terlebih dalam tanggung jawab mereka dalam pelayanan, sehingga mereka senantiasa mengangkat semuanya itu dengan penuh kasih yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, ini doa kami Tuhan, doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan pagi kita saat ini. Selamat beraktivitas, salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.